Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara beriklan di Facebook, bagaimana solusi bila terkena ban, dan yang terakhir adalah bagaimana tata cara pembayaran di Facebook lebih detail. Kita langsung mulai saja. Nah, untuk teman-teman tahu bahwa beriklan di Facebook itu ada aturannya, itu dia. Jadi, Anda bisa melihat aturannya di sini, di https://businessfacebook.com. Kalau Anda melihatnya lewat handphone, Anda bisa di sini. Ayo kita langsung lihat. Nah, jadi Facebook itu punya peraturan yang sangat ketat. Kenapa? Agar tidak disalahgunakan. Karena Facebook ini adalah senjata yang powerful untuk Anda beriklan ke sebanyak-banyaknya orang. Jadi orang yang nipu juga berusaha lewat Facebook menggunakan. Orang yang kampanye untuk politik, mau kampanye black campaign, negatif campaign, itu juga menggunakan Facebook. Salah satu caranya untuk berkampanye negatif. Jadi Facebook itu juga berusaha untuk memproteksi dirinya tidak ditunggangi oleh hal-hal yang salah. Jadi Facebook memang membuat dirinya itu punya banyak peraturan. Itu dia, peraturan yang memang nanti ujungnya berguna juga untuk kita yang memang serius untuk menjalankan Facebook Ads ini untuk kebaikan. Itu. Oke, kita langsung masuk saja. Nanti Anda bisa membacanya lebih detail lagi agar Anda lebih memahaminya. Jadi saya sekarang akan menyampaikan poin-poin garis besarnya saja dulu. Itu karena ini ada banyak sekali. Nah, ini juga sengaja saya sudah buat bahasa Indonesia agar Anda lebih mudah memahami. Oke, kita langsung mulai. Nah, ini adalah poin-poin yang di sini adalah poin-poinnya. Nah, di sini adalah penjelasannya. Ini Anda bisa melihat bahwa di sini ada beberapa poin. Ini sinopsis utama dulu bahwa ada beberapa hal yang memang pada dasarnya tidak boleh dilakukan. Atribut pribadi, konten ajakan seksual, merek Facebook yang digunakan untuk Anda salah gunakan gitu. Proses tinjauan iklan, jadi ketika Anda beriklan, Anda sudah tahu bahwa ada pending review dulu, itu dia. Kalau bahasa Inggrisnya pending review, itu 1 kali 24 jam, kadang-kadang lebih lama. Itu di pertimbangannya. Jadi, ada dua hal yang ditinjau oleh Facebook. Yang pertama adalah iklannya, yang kedua, salah satunya adalah landing page, tempat Anda membuat iklan Anda dituju. Itu dia kan, kalau misalnya kita beriklan itu agar orang mengklik landing page tempat kita, itu dia. Nah, landing page-nya pun ditinjau sama mereka, dipantau sama mereka. Oke, nah. Jadi kalau misalnya Anda punya iklan yang tidak disetujui, ada beberapa hal nanti yang bisa Anda lakukan. Misalnya Anda ganti copywriting-nya, tapi paling gampang kalau Anda mau lihat detailnya bagaimana caranya, ini ada di sini nih. Ini untuk mensunting atau mengedit iklan Anda lihat ini aja langkah-langkah pengeditannya. Anda bisa klik, nanti akan keluar lagi di sini. Nah, ini ada nih hal-hal yang memang bisa Anda edit agar iklan Anda diterima. Itu dia. Nah, ini ada banyak sekali. Anda bisa baca. Ini adalah cara-cara untuk mengedit iklannya. Nah, sekarang ini juga Anda bisa lihat ini ada banding atas keputusan. Jadi misalnya Anda tidak merasa ada kesalahan sama iklan tersebut, tapi kok dilarang, Anda bisa memasukkan lewat formulir ini. Nah, ini Anda nanti bisa memberitahu kenapa saya merujuk pada iklan ini, saya mau bagi iklan saya jika saya akan buat aktif. Nah, ini Anda langsung masukkan kenapanya. Bahasa Indonesia juga setahu saya bisa kok. Saya juga pernah memasukkan lewat bahasa Indonesia dibalas. Itu. Oke, setelah itu, nah ini konten yang dilarang. Jadi, standar komunitas ini maksudnya Facebook atau Instagram itu punya standar yang mereka agar Anda disetujui, itu standarnya seperti apa sih, Anda bisa mengklik. Nah, ini sebenarnya lebih ke visi misinya sih, kenapa mereka melakukan itu, mendorong perilaku terhormat, amankan akun dan informasi pribadi Anda. Ini standarnya Instagram juga Anda bisa klik, kita coba klik saja. Nah, ini untuk Instagram sama kira-kira seperti itu. Praktik diskriminasi juga tidak boleh. Jadi kalau ngomongin ras, etnis, warna kulit, keluarga negaraan, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, Anda bisa lihat semua di sini, itu tidak diperbolehkan. Produk tembakau juga tidak diperbolehkan. Obat-obatan atau produk terkait obat-obatan. Jadi iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan obat ilegal, obat resep atau narkotika. Anda bisa mempelajari selengkapnya, Anda tinggal klik saja kalau misalnya Anda mau lihat. Nah, ini bahkan dikasih tahu nih contoh-contohnya seperti ini. Itu. Jadi Anda tidak bisa memberi gambar yang berhubungan sama rokok, itu juga nggak boleh. Itu. Ada gambar seperti ini, itu nggak boleh. Jadi Facebook ini sebenarnya tujuannya baik.
dia sangat ketat terhadap peraturannya. Gunanya buat kita juga kok, itu. Yang berikutnya, suplemen yang tidak aman. Iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan suplemen yang tidak aman. Jadi Anda bisa mempelajari selengkapnya di sini juga. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi. Produk atau layanan orang dewasa, konten dewasa tidak boleh. Jadi gambar-gambar yang berbau tentang dewasa atau kata-kata yang berbau tentang dewasa tidak boleh. Pelanggaran pihak ketiga, maksudnya kalau Anda melanggar hak cipta, merek dagang, privasi atau publisitas tentang orang lain, itu juga dilarang. Konten sensasional, mengejutkan, sensasional. Jadi contoh sensasional bisa gini, dapatkan 100 juta rupiah dalam waktu 1 minggu, itu juga akan dilarang tuh pas sama Facebook. Seperti misalnya contoh, bagaimana, kalau Anda bikin iklan, bagaimana cara mendapatkan 10 juta di minggu pertama, itu juga akan dilarang oleh Facebook. Anda biasanya akan lolos sedikit sekali, habis itu beberapa hari kemudian di review akan kena ban. Seperti itu kira-kira, di not approve, akan kena AME istilahnya. Nah, atribut pribadi ini juga tidak boleh, jadi misalnya sama tadi tentang ras, etnis, agama, kepercayaan, orientasi seksual. Konten yang menyesatkan atau palsu, iklan tidak boleh berisi konten yang menipu, palsu atau menyesatkan, termasuk klaim atau promo atau praktik bisnis yang menipu. Jadi bukan promo nggak boleh, tapi promo-promo yang bohongan yang tidak boleh. Konten kontroversial juga tidak boleh, mengeksploitasi masalah politik atau sosial yang sedang terjadi. Halaman landas non-fungsional, ini landing page. Jadi iklan tidak boleh mengarahkan orang ke halaman landas yang tidak berfungsi. Ini mencakup konten halaman landing page Anda, itu dia susah keluar dari situ juga nggak boleh. Itu. Peralatan pengintaian Anda tidak boleh, jadi penjualan kamera mata-mata, pelacak ponsel itu nggak boleh. Tata bahasa atau kata-kata yang tidak senonoh, fungsi yang tidak ada, iklan tidak boleh berisi gambar yang menampilkan fungsi yang tidak ada gitu. Kesehatan pribadi, pinjaman gaji atau pembayaran di muka, multi level marketing, jadi hal-hal yang berhubungan sama multi level marketing atau menawarkan kompensasi cepat, investasi sedikit, jadi yang terlalu bombastis gitu. Janjinya wah dapat dengan modal murah ini Anda bisa dapat 1 miliar. Itu yang terlalu bombastis seperti itu atau berbau-bau MLM, memang praktiknya secara gamblang oleh Facebook itu agak-agak dilarang itu. Jadi makanya kadang di video Akademi Bisnis Digital di iklannya kami menyebutkan bukan MLM itu. Ya itu salah satu preventif terhadap dikira MLM. Itu karena di sini memang ada aturan yang jelas. Jadi bukan kami negatif sama MLM, bukan. Facebook yang melakukan itu. Lelang uang receh, dokumen palsu itu tidak boleh. Konten yang berkualitas rendah atau mengganggu jadi juga tidak boleh. Ini Anda bisa lihat, ini ada banyak sekali perangkat streaming tanpa otorisasi, mengakali sistem, ini financial produk yang tidak diperbolehkan. 5 konten yang dibatasi, alkohol, kencan, perjudian uang nyata, lotre negara, obat-obatan online, suplemen, jasa langganan, jasa keuangan. Ini kalau Anda ngomongin kartu kredit, apa segala macam, layanan kredit ini pasti sangat dipantau dengan ketat. Konten bermerek, jadi konten-konten yang Anda menyebutkan merek yang sudah ada, layanan pinjaman, iklan video. Nah, jadi ini juga nih, kita tidak boleh menggunakan konten yang mengganggu, video atau jenis iklan sejenis yang tidak boleh menggunakan taktik mengganggu, seperti layar yang berkedip, pokoknya semacam clickbait gitulah, kita tidak boleh. Batasan terkait hiburan, jadi iklan untuk trailer film, acara TV, konten yang serupa dijual untuk pemirsa dewasanya diizinkan dengan izin tertulis dulu oleh Facebook. Intinya banyak sekali batasannya yang memang kalau itu berhubungan sama privat atau hak cipta orang lain. Itu. Ya, Anda bisa lihat penargetan. Anda tidak boleh menggunakan opsi penargetan untuk mendiskriminasikan, melecehkan, memprovokasi. Jika Anda menarget iklan kepada pemirsa khusus, maka Anda harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Anda bisa mengklik kalau Anda mau paham caranya. Di sini nanti ada penjelasan lagi pemirsa khusus itu maksudnya apa. Jadi misalnya Anda mendapatkan data dari satu pihak, boleh nggak digunakan? Kira-kira seperti itu. Pemosisian itu ya komponen iklan termasuk misalnya kalau misalnya ada gambar atau video, teks atau gambar itu harus relevan juga dengan apa yang ditawarkan, apa yang diiklankan, gambar apa yang dimunculkan, akurasi, halaman landing page. Pokoknya landing page itu biasanya akan selalu dipantau. Makanya kami juga selalu berusaha untuk tidak melanggar aturan Facebook. Kalau Anda lihat landing page kami juga hampir setiap ada isu, itu kami akan rubah. Lebih aman lagi. Teks dalam iklan, Anda bisa lihat sendiri iklan prospek. Jadi Anda tidak boleh meminta langsung
nomor rekening, riwayat kriminal, informasi keuangan, itu tidak boleh, iklannya tidak boleh meminta hal-hal ini. Informasi asuransi, afiliasi politik itu tidak boleh, agama, orientasi seksual. Jadi maksudnya teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda bisa lihat tadi, ini nih, ini penting sekali nih, mendorong perilaku terhormat. Teman-teman, Bapak Ibu semua, saya percaya orang sukses itu adalah orang yang punya perilaku terhormat. Dan kami yakin Anda adalah orang-orang yang punya perilaku terhormat. Jadi pastikan jangan melanggar etika apapun. Ingat, etika seperti yang sudah dibahas di video dashboard, itu dari mulai bersikap, mengetik, atau mengeluarkan status, itu kan bisa dianggap berbicara, bersikap, pokoknya berpikir, semuanya pastikan Anda memiliki perilaku yang terhormat. Karena Facebook pun mendorong Anda agar memiliki perilaku yang terhormat. Komentar, jangan asal komentar. Kita ikutlah menjadi bagian orang-orang yang membuat dunia digital ini semakin ramah untuk siapapun gitu. Jadi bukan tempatnya perang atau debat seperti itu. Penggunaan aset atau merek, jadi Anda tidak boleh menggunakan merek Facebook ini sebagai sesuatu yang seakan-akan, Facebook telah mendukung kami bekerja sama resmi dengan Facebook, itu tidak boleh. Pembatasan penggunaan data, Anda bisa lihat nanti di sini semuanya. Yang harus Anda tahu nih, ada beberapa kebijakan-kebijakannya, Anda bisa klik kalau Anda mau tahu lebih lanjut. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi Anda harus paham bahwa Anda memang punya banyak aturan. Ada aturan yang mengatur Anda ketika Anda ingin beriklan di Facebook. Dan Anda harus paham bahwa aturan-aturan tersebut sekali lagi sebenarnya untuk melindungi orang-orang yang memang punya kepentingan baik di Facebook ini. Jadi dia bagaimana caranya Facebook itu agar kepentingan-kepentingan jahat, hoax atau hoax itu tidak banyak di Facebook, penipuan itu tidak banyak di Facebook. Jadi mereka membentengi diri mereka dengan berbagai peraturan yang sebenarnya menurut saya bagus. Peraturannya tidak ada yang terlalu aneh-aneh kok. Itu tinggal kitanya saja yang menyesuaikan. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, Akademi Bisnis Digital pun semua kontennya sangat berusaha untuk menyesuaikan. Makanya kami menyarankan kepada Anda, kalau Anda mau mengedit, mengubah-ubah, pastikan Anda tetap dalam koridor aturan Facebook. Jadi jangan sampai Anda mengubah copywriting-nya, tapi Anda benar-benar mengubahnya tidak sesuai aturan Facebook. Karena ada beberapa contoh kasus yang di-ban, misalnya gini, dia mengambil video karyawan, habis itu mengganti copywriting-nya, tapi menggantinya terlalu nyeleneh. Misalnya mau sampai kapan karyawan kerja terus dimarahi bos, itu terlalu nyeleneh, terlalu hal-hal yang mungkin Facebook bisa larang. Itu. Nah, jadi jangan Anda anggap kata-kata yang sensasional yang mungkin menarik untuk orang, itu Anda langsung tayangkan begitu saja di Facebook, karena itu mungkin saja dilarang oleh Facebook. Itu misalnya Anda bikin bagaimana Anda mau dapat 10 juta per bulan, klik link ini. Wah, itu biasanya pasti akan di-ban langsung sama Facebook, langsung di not approve. Jadi pastikan Anda kalau mau mengedit pun Anda mengikuti aturan ini. Itu. Nah, untuk main amannya ya sudah, Anda copy paste saja dari yang sudah ada di kolom tools, itu baik dari sisi copywriting-nya maupun videonya. Itu. Dan sekali lagi kami ingatkan, pastikan Anda sering-sering melihat tools-tools yang ada di Akademi Bisnis Digital, karena kami selalu terus update baik dari sisi videonya, kata-katanya, copywriting-nya, itu sering kami ubah. Buat Anda yang sering mengecek tools, Anda pasti paham sekali, Anda tahu betul ada bahkan beberapa satu kata yang kami hilangkan. Contoh misalnya ada waktu itu pernah di video yang anak muda gitu. Copywriting-nya bagaimana rahasia kesuksesan anak muda. Itu kami ganti. Jadi bagaimana rahasia kesuksesan generasi zaman sekarang kayak gitu. Jadi kenapa kami ganti? Karena kami salah satunya anak muda tuh kami sempat ada isu, bukan isu sih maksudnya. Jadi kami secara berkala Akademi Bisnis Digital itu melakukan call meeting sama orang Facebook yang di Singapura. Kami terus mereview iklan-iklan kami. Jadi misalnya ada beberapa iklan yang bermasalah dari tim, itu kami konsultasikan. Jadi Facebooknya juga mereka misalnya mengira-ngira, oh ini mungkin nih kata-kata anak mudanya. Kenapa? Karena iklan Facebook itu tidak boleh terlalu mengkerucut gitu. Oh, oke, kami ganti jadi generasi zaman sekarang. Hal-hal seperti itu kami perhatikan. Jadi pastikan Anda melihat terus tools-tools yang ada di Akademi Bisnis Digital. Anda bisa edit nanti di iklan Anda. Sip. Itu dari sisi aturan. Anda bisa lihat semuanya lebih jelas di sini. Anda bisa klik-klikin semuanya. Pastikan Anda mengetahuinya juga. Nah, sekarang yang kedua.
sebelum kita membahas solusi bagaimana kalau Anda di-ban atau kalau Anda menghadapi kesulitan, saya akan mengulang lagi mindset yang perlu Anda miliki agar sukses berbisnis di internet. Kenapa? Ini perlu kita ulang-ulang, karena Anda boleh tanya siapapun sama yang sudah sukses di dunia digital, mereka pasti menjawab satu syarat terpenting pertama kalau Anda mau sukses di dunia digital adalah mindset yang tepat dulu. Kalau Anda tidak punya mindset yang tepat, dipastikan Anda akan cepat menyerah di dunia digital ini. Nah, saya akan ulangi. Jadi, Anda perlu mengingat, tidak ada yang namanya gagal. Yang ada adalah investasi. Jadi, kalau Anda misalnya beriklan gagal, itu sebenarnya Anda tidak benar-benar gagal. Karena Anda sebenarnya sedang berinvestasi. Berinvestasi terhadap apa? Pelajaran dan data. Jadi ketika Anda gagal pun, kalau Anda benar-benar mengikuti langkah yang ada di Akademi Bisnis Digital, itu sebenarnya ada pelajaran yang akan Anda dapatkan dan akan ada data yang Anda kumpulkan. Jadi misalnya Anda iklan 100.000 atau 200.000, 500.000, Anda gagal. Anda sebenarnya bisa melihat ada beberapa pelajaran kalau Anda bisa membaca yang seperti sudah di-sharingkan juga, membaca data, itu Anda akan tahu, oh saya ngeluarin uang sekian untuk iklan yang ini, saya ngeluarin uang sekian untuk iklan yang ini, kok hasilnya beda ya? Oh, berarti pelajarannya kalau nanti ke depannya saya akan lebih banyak iklan yang ini saja. Oh, datanya Anda bisa kumpulkan, Anda bisa custom audience, itu nanti untuk retargeting, segala macam. Jadi, tidak ada yang namanya gagal. Tidak ada yang namanya gagal. Ya, sekali lagi, kita semua waktu mau berjalan, latihan berjalan atau naik sepeda itu kan jatuh dulu. Itu, nggak tiba-tiba bisa lari. Semuanya pasti ada jatuh bangunnya dulu. Nah, enaknya di internet ini sebenarnya jatuh bangunnya bisa terukur. Nah, sesuai dengan yang nomor 2, semuanya adalah tentang tes dan ukur. Jadi kalau Anda mau tanya bagaimana sih cara yang efektif di Facebook, satu-satunya jawaban adalah ya udah tes aja. Itu Anda nanya ke semua master-master, salah satu mentor yang luar biasa menurut saya di Indonesia, ahlinya di dunia digital juga mengatakan itu. Misalnya kita bertanya, "Mas, bagusan ini atau ini?" Jawabannya pasti satu, tes aja. Terus kalau teknik yang ini sama teknik yang ini kalau digabungin bagaimana? Ya udah tes aja. Karena benar teman-teman, Bapak Ibu semua, bukannya tidak ada jawaban pasti, karena semua bisnis punya model bisnis yang berbeda-beda, dan ketika digabungkan dengan satu teknik digital, internet atau FB Ads, itu hasilnya juga berbeda-beda. Jadi pastikan Anda paham, ini adalah semuanya tentang tes dan ukur. Anda tidak boleh menyerah di satu titik. Jadi Anda sudah mencoba, pastikan Anda tidak menyerah di situ saja kalau gagal. Kenapa? Karena balik lagi yang ketiga. Sukses di internet itu adalah tentang belajar, praktek, review. Jadi itu adalah pola yang akan Anda teruskan. Belajar, praktek, review. Sama, di Akademi Bisnis Digital pun kita selalu melakukan itu. Jadi walaupun ibarat kata secara bisnis kami sudah semakin settle, tapi bukan berarti kami udah begitu saja. Makanya ilmu-ilmu yang ada di Akademi Bisnis Digital, kalau Anda lihat, itu selalu diupdate. Tidak ada ilmu yang statis di situ-situ aja, videonya berhenti di situ aja. Selalu ada penambahan video baru, kenapa? Karena kami pun melakukan itu terus. Belajar, praktek, review. Kami ingat sekali waktu di awal-awal, itu waktu beriklan, itu kami mulai dengan yang paling kecil dari 100.000 sampai akhirnya jutaan per hari. Wah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena kami belajar, praktek, review. Pernah nggak kita menaikkan budget iklan atau menampilkan suatu iklan dan iklannya tidak performanya tidak bagus? Banyak, bukan cuma 1-2, ada banyak. Nah, tapi justru karena banyak iklan yang tidak berhasil itu, kami mengumpulkan data kenapa tidak berhasil, kok yang ini tidak berhasil, terus yang berhasil seperti apa, kami bisa meningkatkan performa kami review gitu. Jadi sudah dipelajari, kami belajar dari berbagai sumber, kami praktekkan, kami bisa pisahkan mana yang tidak berhasil, mana yang berhasil. Itu dia, kami review, yang berhasil kami besarkan, yang tidak berhasil kami perbaiki. Nah, begitulah cara kesuksesan diraih teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai Anda salah kaprah, nyoba 1-2 kali, langsung berhenti. Yang salah itu adalah, kalau Anda sudah jelas-jelas salah, Anda sudah jelas-jelas gagal, Anda tidak review. Nah, itu yang salah. Jadi misalnya Anda sudah 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, nggak ada hasil dan data iklan Anda memang jelek, tapi Anda teruskan. Nah, itu yang salah. Berarti Anda hanya belajar, praktek, tidak review. Jadi pastikan Anda sudah per 100.000, per 200.000 Anda review lagi. Oh, sudah sesuai belum? Oh, ini saya 500.000 udah dapat 4-5 orang. Oh, oke. Itu dia. Berarti minimal sudah balik modal dari affiliate-nya, komisi affiliate-nya. Belum dari komisi produknya, segala macam. Itu. Dan, nah ini yang paling penting. Jangan menyalahkan pihak lain.
wah nih Facebooknya nih kurang bagus nih, wah nih bener kan nih saya nggak bisa nih di Facebook nih, wah nih ilmunya dari Abdi nih yang salah nih. Wah banyak sekali lah, jadi banyak sekali orang ketika gagal, itu yang disalahkan pihak lain. Teman-teman, saya ingin ngomong dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Anda menyalahkan Facebook. Ini Facebooknya nih yang salah. Banyak kok yang kaya gara-gara Facebook, punya penghasilan miliaran dari Facebook. Jadi bukan Facebooknya yang salah. Ini ilmu dari Abdinya nggak berhasil. Banyak kok orang-orang yang dalam waktu 1 bulan itu punya penghasilan minimal 2-4 juta sebulan di bulan pertama. Di bulan pertama itu bukan 1-2 orang, ada banyak sekali. Jadi tiap bulan kan ada banyak yang bergabung dan selalu ada persentasenya 5-20% orang yang memang itu bisa langsung mempraktekkan. Bahkan ada yang penghasilannya besar. Jadi ada yang besar dengan melakukan semua hal yang disarankan di Abdi. Nah, cuman kenapa ada yang nggak berhasil? Memang di seluruh dunia seperti itu statistiknya teman-teman. Sama aja kayak Anda kompetisi Piala Dunia, yang juara tuh 1, yang gagal 31, seperti itu kira-kira. Sama dimanapun juga seperti itu. Di seluruh dunia yang sukses itu memang lebih sedikit, yang gagal banyak. Nah pertanyaannya, Anda mau ngikutin yang sukses atau yang gagal? Berita baiknya, di sini seperti yang sudah kita balik lagi yang pertama, tidak ada yang namanya gagal. Sesuatu disebut gagal kalau Anda berhenti. Tapi selama Anda belajar, praktek, gagal, di review, belajar lagi, dipraktekkan lagi, tidak ada yang namanya kegagalan. Jadi sesuatu disebut gagal kalau Anda berhenti dan menyerah. Selama Anda review terus, Anda praktek terus, tidak ada yang namanya gagal. Itu. Dan tidak berhasil bukan berarti ilmunya salah. Bisa dipahami ya? Mas Alvin, diterapkan nih, tapi kok tidak berhasil? Karena banyak sekali faktornya. Misalnya ada beberapa part yang tidak Anda ikuti, atau ada beberapa part yang Anda ikuti tapi salah arah. Hal-hal seperti itu. Jadi misalnya contoh, Anda pasang iklan karyawan, tapi Anda masukin adset-nya adalah pebisnis online, komunitas bisnis digital kayak gitu. Itu kan nggak nyambung. Itu dia. Jadi bukan ilmu FB Ads-nya yang salah, tapi Anda yang menerapkannya kurang tepat. Model bisnisnya kurang tepat, arahnya juga emang salah dari awal. Ketika menerapkan ya otomatis salah. Jadi pastikan Anda memahami ini dulu teman-teman Bapak Ibu semua. Jangan mudah menyerah. Itu kenapa? Karena memang sukses dunia digital adalah tentang belajar, praktek, review, belajar, praktek, review. Ingat teman-teman Bapak Ibu semua, bisnis di internet itu sama kok, mirip kok. Mindsetnya, prinsipnya itu sama kok dengan bisnis konvensional. Tidak ada yang tiba-tiba langsung sukses. Enaknya bisnis di internet ya itu tadi bisa dikerjakan dari rumah. Andaikan gagal, gagalnya bisa diukur. Andaikan rugi, ruginya bisa diukur. Lalu kita bisa review, kita kembalikan jadi untung. Bisa dilakukan di mana saja. Tapi tetap saja pada prinsipnya bisnis ya bisnis. Kita butuh usaha, kita butuh investasi, kita butuh ketekunan untuk sukses di dunia digital. Dunia digital itu bukan jalan pintas. Memang benar Anda bisa lebih singkat kesuksesannya, tapi bukan jalan pintas. Bukan Anda nggak ngapa-ngapain tiba-tiba bisa sukses. Kadang-kadang saya kalau lagi ngeliatin komentar-komentar di FB, ada beberapa komentar yang lucu gitu. Contoh misalnya saya kadang-kadang memantau, dia bilang gini, bisa nggak dijelasin di sini aja? Jadi dia komen di iklan Akademi Bisnis Digital, bisa nggak dijelasin di sini aja? Saya malas nonton video rumit, itu dia. Nah kebayang teman-teman, mau sukses di dunia digital tapi males. Nonton video lengkap aja males. Gimana mau sukses gitu loh maksudnya. Jadi pastikan Anda punya mindset yang benar dulu. Kalau Anda memang mau sukses di dunia digital, ya Anda harus belajar 100%. Anda boleh melakukannya part-time sambilan, tapi full heart, tetap sepenuh hati. Tetap Anda memahami bahwa saya harus mempelajari ini, saya perlu mempelajari ini, dan saya akan mempelajari ini sepenuh hati. Itu sama semua video-video yang ada di Akademi Bisnis Digital juga Anda perlu mempelajarinya sepenuh hati. Nah itulah mindset. Saya yakin Anda yang menonton video sampai video ini kan video sudah ke sekian belas atau ke 20. Saya yakin Anda yang sudah menonton sampai video ini adalah termasuk orang-orang yang memang punya keinginan kuat untuk sukses di dunia digital. Jadi pastikan Anda teruskan, jangan mudah menyerah, terus belajar. Kami yakin Anda adalah calon-calon orang sukses di dunia digital. Amin. Gitu. Nah, oke, sekarang beberapa solusi. Jadi kan pasti saya yakin ada di antara Anda yang mengalami masalah dengan Facebook atau iklannya. Apa saja masalahnya? Ada beberapa yang bisa terjadi. Ada banyak sekali yang bisa terjadi. Pertama, mungkin iklannya yang tidak diterima. Habis itu, ada juga yang mungkin
account-nya yang bermasalah. Bermasalahnya itu bisa dari iklannya, bisa dari hal-hal yang Anda lakukan selama beriklan, bisa dari cara pembayarannya, metode pembayaran yang bermasalah. Misalnya pas di debit Facebook, saldo Anda tidak ada. Itu bisa dianggap bermasalah. Anda dianggap ingin menipu Facebook, itu account Anda bisa langsung di-ban. Itu. Jadi tidak terdebit dari kartu debit Anda, kartu kredit Anda, itu juga bisa langsung ada masalah. Nah, jadi masalah itu ada banyak sekali. Nah, bagaimana saran saya? Yang pertama, biasanya salah satu langkah preventifnya ini. Jadi Anda tahu bahwa satu page itu bisa terdiri dari beberapa admin. Contoh, saya langsung perlihatkan ya. Ini misalnya saya pakai contoh siapa ya? Oke, pakai contoh page. Ini saya sengaja buat page baru, page adik saya. Nah, ini misalnya page dia. Ini kalau Anda mau ngelihat di mana sih saya bisa setting adminnya, ada beberapa. Jadi misalnya admin yang satu bermasalah, admin yang lain bisa tetap mengiklankan. Kira-kira seperti itu, Nah, ini Anda bisa di sini. Oh, ini kita kesini dulu. Page-nya, sudah di page. Anda bisa ke setting. Nah, ini page roles. Kalau di bahasa Indonesia, saya ubah dulu bahasa Indonesia biar Anda lebih mudah memahaminya. Oke, sudah kita ubah. Ini Anda bisa ke pengaturan. Kalau Anda mau menambahkan admin, nah ini peran halaman, page roles bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Nah, ini Anda bisa menambahkan admin untuk page Anda. Jadi ini kan page-nya adik saya namanya Andrew Tulus. Ini adminnya salah satunya ini, Andrew Tulus dia sendiri. Nah, misalnya saya mau menambahkan diri saya, misalnya Alvin Joner. Nah, Alvin Joner nih. Anda bisa tambahkan. Nah, ini misalnya Anda masukkan kata sandinya. Nah, sudah. Ini sedang menunggu nih. Nah, nanti dari akun saya, akun Facebook pribadi saya akan ada notifikasi bahwa page Andrew Tulus mengundang Anda untuk menjadi admin. Itu tinggal saya klik saja. Nah, jadi kalau kita punya beberapa admin dan misalnya ini kan yang mengiklankan dari Andrew Tulus, account-nya Andrew Tulus. Misalnya salah satunya adalah jadi account Andrew Tulusnya bermasalah, ya sudah. Nanti page Andrew Tulus itu saya lepaskan dengan Facebook profile Andrew Tulus. Jadi mereka terpisah. Jadi masalah yang di sini itu dipisahkan. Nah, si page Andrew Tulus itu nanti bisa diiklankan dari yang Alvin Joner. Memisahkannya caranya bagaimana? Ya sudah, ini kan ini admin utamanya. Anda ketik edit, ya sudah, hapus. Nah, jadi kalau ini saya konfirmasi, adik saya, misalnya dia masuk lewat profilnya, mau mengakses page dia sendiri, Andrew Tulus, itu udah nggak bisa lagi. Itu kenapa? Karena dia sudah tidak jadi adminnya lagi. Yang jadi adminnya, ya sudah yang terdaftar di sini saja. Salah satunya saya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kan belum terjadi apa-apa. Nanti saya bisa iklankan. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Salah satu solusinya adalah Anda buat beberapa admin. Ketika salah satu admin bermasalah, dia Anda lepaskan. Kira-kira seperti itu. Oke, itu solusi pertama. Nah, solusi yang kedua adalah segera buat FB profile baru. Jadi, buat Facebook profile baru dan page baru. Itu kalau mau langkah cepatnya. Nah, ini yang harus Anda pahami. Membuat Facebook profile baru itu juga punya tantangan tersendiri. Kalau saran saya adalah Anda mainkan saja Facebook keluarga Anda. Jadi misalnya kalau orang tua Anda punya Facebook, ya sudah, Anda page yang tadi Anda jadikan orang tua Anda itu adminnya, ya sudah Anda mainin page yang tadi itu dari akun orang tua Anda. Kalau orang tua Anda tidak punya Facebook, Anda bikinkan. Kenapa? Kenapa sih malah orang lain? Kenapa bukan Facebook profile kita sendiri? Jadi misalnya gini, saya pun pernah melakukan ini dulu waktu awal-awal. Jadi Alvin Jonernya bermasalah account-nya. Jadi Facebook profilnya tidak bisa mengiklankan siapa-siapa lagi. Jadi dia mau dimasukin jadi admin siapapun, akun Alvin Jonernya tidak akan bisa mengiklankan. Saya buat lagi nih Facebook Alvin Joner gitu misalnya. Itu Facebook tuh langsung mengindikasikan saya gunakan
foto saya lagi. Itu mengindikasikan akun saya yang kedua itu adalah akun palsu. Jadi, oh nih ada orang yang lagi mau bikin akun palsu Alvin Joner yang utama. Itu langsung dihapus sama Facebook. Saya tidak bisa mengaksesnya lagi. Jadi, sampai sini bisa dipahami ya. Pastikan kalau Anda mau membuat Facebook profile baru, buat Facebook profile keluarga Anda saja. Jadi, orang tua Anda atau pakai Facebook profile keluarga Anda yang bisa dipercaya pastinya, keluarga inti atau orang tua Anda yang Anda gunakan untuk mengadminkan page yang sudah ada, yang sudah berjalan sebelumnya. Itu. Jadi segera buat FB profile baru. Jangan buat FB profile yang plek-plekan. Jadi Anda misalnya A, abis itu ini di ban, Anda buat lagi Facebook profile A lagi, itu pasti ditolak sama Facebook. Ada foto yang terindikasi sama saja, mukanya kelihatan sama Facebook, itu kan Facebook punya algoritma pengenal wajah, jadi wah ini foto yang dipakai untuk Facebook ini nih, oh kok sama nih mukanya nih, oh jangan-jangan yang ini palsu nih. Dia menganggap yang lebih baru itu palsu. Itu Anda bisa di ban. Jadi gagal juga Anda buat Facebook profilnya. Nah, solusi berikutnya adalah ikuti langkah yang tertera di Facebook. Jadi biasanya masalah apapun Anda, itu Facebook akan mengeluarkan notifikasi, warnanya merah biasanya. Ya sudah, Anda ikuti saja, Anda klik saja bagaimana solusinya. Kayak misalnya akun bermasalah, Anda bisa klik di sini, atau misalnya Facebook iklan Anda tidak diterima, Anda bisa banding. Itu Anda ikuti saja. Itu dia. Walaupun memang kadang-kadang dibalasnya lama atau bahkan tidak dibalas, itu dia. Tapi Anda bisa mencoba melakukan berbagai solusi itu di sini. Nih saya perlihatkan. Ini sebenarnya Facebook tuh punya tombol semacam help. Nah, nih, bantuan. Anda bisa melihat semuanya sebenarnya di sini. Kalau Anda tidak mengerti segala apapun tentang Facebook, Anda bisa lihat di sini. Nah, nanti akan di sini nih, keluar nih tips-tips semuanya keluar. Misalnya tentang iklan dilarang misalnya. Nah, ini ada beberapa nih tautan atau link yang serupa. Nah, ini ada juga, ini Anda bisa cek iklan dilarang. Aturan beriklan. Misalnya Anda itu. Nah, ini ada beberapa nih. Nah, misalnya kita mau coba lagi akun dihapus misalnya, dihapus. Nah, ini ada beberapa yang kira-kira mirip masalahnya, Anda bisa lihat. Jadi Anda bisa melakukan berbagai cara untuk membuat Anda bisa beriklan lagi. Nah, Anda tinggal ikuti langkah-langkah yang tertera di Facebook. Nah, sebenarnya ingin kami tekankan adalah ini, kata-kata ini. Di-ban oleh Facebook, baik dari sisi iklannya maupun ad account-nya, bukanlah akhir dunia. Jadi tidak perlu lebay, tidak perlu Anda stres, bersedih, marah-marah ke Facebook, itu tidak perlu. Karena semua master pun pernah merasakannya. Langsung aja lakukan solusinya. Anda buat page Anda dengan admin yang baru, atau segera buat FB profile baru, atau ikuti langkah-langkah yang tertera di Facebook. Biasanya paling cepat sih 2 ini. Maksudnya paling cepat agar Anda bisa beriklan lagi. Mas Alvin, capek lagi dong bikin Facebook profile lagi dong, bikin page lagi dong. Sebenarnya nggak capek kok, karena sebenarnya yang dibutuhkan kan cuma FB profile. Anda tidak perlu mengisi FB profilnya panjang-panjang. Anda isi 1-2 postingan, habis itu Anda buat page baru, bikin page itu kan kurang dari 5 menit. Anda buat tambah, Anda kasih 1-2 postingan, Anda langsung bisa beriklan kok. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih, tidak perlu stres. Karena dalam waktu kurang dari setengah jam, Anda sudah bisa beriklan lagi sebenarnya. Yang penting Anda fokus ke solusinya. Gitu. Semua master pernah merasakannya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Sama seperti belajar jalan atau naik sepeda. Pasti ada saatnya Anda akan merasakan jatuh. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Misalnya contoh, Mas, iklan saya dilarang, Mas. Mas, akun saya di-ban, Mas. Padahal ada duitnya. Itu dia. Nah, nanti kalau soal duitnya, itu kita akan bahas setelah ini. Tapi secara mindset, Anda harus pahami dulu. Karena kalau ngomongin ban, contohnya soal uang, nanti akan kami ajarkan, akan kami sharingkan bagaimana Anda menghindari masalah terhadap uang yang hilang, nyangkut di Facebook. Tapi kami akan beritahu sesuatu dulu kepada Anda. Bisa dibilang semua orang yang sudah jadi master di Facebook, itu pernah mengalaminya. Saya pernah kehilangan beberapa juta juga. Jadi dulu sempat memakai Doku atau ATM bersama, nyangkut. Jadi account-nya di ban, di situ ada uang beberapa kali, beberapa ratus ribu, ada yang juta juga. Itu lumayan juga kehilangannya. Salah satu master digital di Indonesia bahkan pernah cerita, ini real nyata, dia ada uang ratusan juta nyangkut. Dan itu nggak bisa diambil sama dia. Ya sudah,
Nyangkut gitu aja. Pertanyaannya, apakah dia kapok? Oh enggak. Ingat, itu adalah investasi pelajaran. Dia langsung membenarkan, oh kalau begitu jangan pakai metode itu lagi. Atau kalau pakai metode itu jangan langsung masukin duit banyak. Kebetulan beliau itu luar biasa, ngiklannya bisa ratusan juta per hari. Biasanya bisa puluhan juta per hari. Kadang-kadang kalau di satu event-event tertentu yang dia tahu ini akan jadi tren, dia bisa keluarin sampai ratusan juta per hari. Ngiklannya tuh bisa sampai miliaran per bulan. Jadi dia sekali masukin uang tuh bisa ratusan juta gitu. Nah, ternyata di situ ada satu kesalahan atau sesuatu di ban, ya sudah nggak bisa lagi. Tapi balik lagi, namanya orang positif mah positif aja. Orang kalau mentalnya udah sukses, yang dicari itu solusi, bukan memperbesar masalah. Jadi Anda tidak perlu memperbesar masalah. Kenapa? Karena semua bisnis memang ada tantangannya. Anda langsung cari solusinya, Anda bisa ikuti langkah yang tertera di Facebook, tapi sambil Anda mengikuti, jangan berhenti. Anda langsung bikin iklan baru lagi, maksudnya FB profile baru lagi, page baru lagi. Intinya bagaimana caranya agar Anda bisa beriklan lagi tapi dengan metode yang lebih tepat. Seperti itu kira-kira. Kebayang kalau misalnya mentor saya itu waktu iklannya nyangkut ratusan juta, dia langsung berhenti, marah, kesal sama Facebook. Apa yang terjadi? Mungkin dia tidak akan sekaya sekarang. Dia sekarang bisa punya penghasilan miliaran per bulan. Salah satunya, kalau ditanya, kenapa dia bisa punya penghasilan miliaran per bulan? Karena dia pernah rugi ratusan juta itu. Itu dia. Jadi, teman-teman perlu memahami ini dulu. Wah, Mas Alvin, jadi kita harus siap-siap rugi. Tidak, belum tentu Anda mengalaminya juga. Tapi kalau Anda mengalaminya, ingat, itu bukan akhir dunia. Nah, oke, Mas Alvin, masalah di ban ini, kok saya bisa di-ban? Kan ada, kan saya cuma mengikuti apa yang diajarkan di Akademi Bisnis Digital. Tadi yang saya bilang, ada juga yang menyalahkan Akademi Bisnis Digital. Ini saya copy paste persis loh, saya copy paste persis loh. Kok saya di-ban, kok nggak boleh? Itu dia. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda harus memahami juga bahwa tiap orang punya kasus yang berbeda-beda. Jadi, itu memang hal yang bahkan Facebook sendiri belum tentu bisa menjelaskan ke Anda. Karena ketika proses ban, itu ada algoritma tertentu dari Facebook yang bekerja. Jadi yang bekerja itu bisa mesin atau sistem, bukan orang. Itu. Nah, jadi contoh misalnya seperti ini. Saya bahkan pernah menanyakan satu kasus iklan yang kenapa dilarang. Itu sama orang Facebook Singapurnya langsung, dia Facebook expertnya. Dia jawabannya juga gitu. Saya juga kurang mengerti kenapa dilarang. Nah, untuk Anda mengklaimnya, nanti saya kirimin email ya. Nanti account Anda bisa di-recover. Kebayang, ibarat kata, dari sananya saja menjawab seperti itu. Jadi, memang kadang-kadang proses itu dilakukan secara random, khususnya proses itu dilakukan secara ketat sama Facebook untuk orang baru beriklan. Jadi, contoh, ada pasti di antara Anda yang sudah beberapa kali mengiklan, mungkin di luar Akademi Bisnis Digital. Ngiklan di Akademi Bisnis Digital, ketika Anda confirm, itu langsung aktif iklannya. Tapi ada juga yang pending reviewnya bisa sampai 1 hari, ada juga. Jadi itu kadang-kadang memang tergantung banyak sekali indikatornya, dan itu adalah hal-hal yang belum tentu bisa dijelaskan. Anda training di Facebook manapun, di komunitas manapun, soal aturan Facebook yang kenapa yang ini di-ban, kenapa yang ini enggak, padahal sama iklannya, itu sulit sekali untuk dijelaskan. Nah, daripada Anda mencari penjelasan yang sulit sekali dijelaskan, ya sudah, kalau Anda mengalami tantangan, langsung cari solusinya. Kami pun seperti itu. Kami pernah di-ban nggak? Pernah. Itu kita udah ngiklan puluhan juta, tiba-tiba di-ban yang tanpa alasan yang jelas. Ya sudah, saya dalam waktu beberapa jam saja, kami langsung ngiklan ulang dengan jumlah yang besar, langsung jalan lagi, normal sampai sekarang. Padahal ngiklannya sama persis seperti yang waktu itu di-ban. Pas kami konfirmasi ke Facebook Singapurnya, mereka juga bingung kenapa ini di-ban, itu dia. Yang mereka bisa lakukan adalah mereka kirimkan email agar account-nya bisa di-recover. Kira-kira seperti itu. Jadi, Anda tidak perlu stuck terhadap masalahnya. Kalau Anda mau sukses di dunia digital, segera keluar dari masalah, cari solusi. Itu dia. Cari agar Anda bisa beriklan lagi. Itu kadang-kadang hal yang tidak bisa dijelaskan. Soalnya saya waktu itu pernah ada yang komplain, Mas, ini kayaknya Akademi Bisnis Digital nih yang salah nih. Kadang-kadang kan kalau Anda lihat nih di larangan Facebook, itu kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan Anda. Contoh misalnya, pasti ada beberapa di antara Anda yang pernah gini, dilarang karena konten Anda mengandung seksual gitu. Loh kan itu sebenarnya aneh kan.
seksual dari mananya? Orang kita beriklan aman-aman saja. Jadi algoritma Facebook mungkin saja ketika menganalisa iklan Anda ada kata-kata yang mungkin nyerempet atau salah atau bagaimana, kita juga tidak bisa menjelaskannya secara gamblang. Tiba-tiba Anda kenanya konten seksual, padahal sama sekali nggak ada seksualnya. Itu. Nah, ya sudah, mungkin Anda lagi kena random checking saja. Jadi Anda tidak perlu terlalu stres. Anda ganti atau kalau misalnya di ban, Anda buat Facebook profile yang baru. Kira-kira seperti itu jawabannya. Nah, ada juga yang pas udah kontak-kontakan sama Facebook, email-emailan, dia dimasukin. Wah, ini landing page-nya nih. Jadi dari Facebook balasannya gitu, landing page Anda bermasalah, bla 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 bla. Wah mas, ini landing page Abdi nih yang salah nih, Akademi Digital yang salah. Saya langsung balas aja. Saya nggak masalah tuh, iklannya jauh lebih besar. Abis itu tim-tim yang lain nggak masalah tuh. Mereka juga mengiklankan dengan landing page yang sama seperti Anda. Dia juga bingung, iya juga ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus diakui tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Karena ini ada peran mesin atau algoritma yang tidak bisa kita jelaskan. Jadi, kalau Anda mau sukses, makanya semua pebisnis digital pasti menekankan itu dulu. Jangan berkutat sama masalah yang ada. Karena ada beberapa masalah yang sulit sekali dijelaskan. Karena ngomongin sistem, itu dia. Langsung fokus sama solusi, itu. Oke, berikutnya. Sekarang, ingat, di ban bukanlah akhir dunia. Jangan lebay, jangan stres. Langsung cari solusinya. Masalah pembayaran. Jadi ada beberapa metode pembayaran yang seperti Anda tahu. Yang pertama adalah kartu kredit. Yang kedua kartu debit. Yang ketiga adalah ATM bersama. Nah, saya akan coba jelaskan lebih detail dan plus minusnya. Itu dia. Nah, kartu kredit banyak yang belum punya, banyak juga yang tidak terlalu suka atau tidak mau punya kartu kredit, tidak apa-apa. Tapi saya akan menjelaskan dari segala sisi. Pertama dari sisi kartu kredit. Nah, kartu kredit biasanya ada masalah tuh sering di limit. Itu dia. Jadi ada yang sering tidak sadar beriklan dengan kartu kredit, tapi limitnya itu terbatas. Jadi contoh misalnya gini, limit kartu kredit Anda hanya 3 juta rupiah. Anda beriklan 200.000 per hari. Berarti kan sebulan tuh bisa 6 juta. Jadi mungkin saja di tanggal 15, iklan Anda sudah 3 juta, limit Anda sudah 3 juta. Di hari berikutnya ketika Anda mau ngiklan, itu tiba-tiba Anda di-ban oleh Facebook. Kenapa? Karena Anda terindikasi sudah tidak punya limit lagi di kartu kreditnya. Itu bisa dianggap sama Facebook tuh kayak penipuan atau Anda bandel. Udah tahu limitnya nggak ada tapi masih mau ngiklan. Itu bisa langsung di-ban account Anda, akun iklan Anda. Jadi pastikan Anda diisi, di-reload. Maksudnya seperti apa Mas Alvin? Jadi misalnya gini buat Anda yang punya kartu kredit. Jadi misalnya Anda sudah memakai 3 juta. Habis itu penggunaan iklan Anda sudah 2 juta. Nah, Anda bisa, kalau yang sudah tahu bisa langsung transfer. Kalau yang belum tahu, Anda telepon bank yang Anda punya kartu kreditnya. Bilang, saya mau, ini kan udah ada tagihan 2 juta. Saya mau transfer 2 juta agar 2 jutanya ini ibarat kata lunas mulai dari nol lagi. Jadi Anda masih punya limit 3 juta lagi. Jadi lakukan seperti itu terus. Jadi misalnya contoh lagi, Anda limitnya 10 juta, sedangkan Anda ngiklannya 1 juta per hari. Itu kan setiap 10 hari itu udah akan mencapai limit. Jadi jangan mepet-mepet, kalau udah 7-8 juta, Anda hubungi atau kalau Anda sudah mengerti, Anda langsung lunasi 7 juta misalnya. Ya sudah, Anda transfer 7 juta, jadi kartu kredit Anda nanti limitnya balik lagi 10 juta lagi. Itu. Jadi Anda bisa dilakukan. Kesalahan paling banyak di kartu kredit adalah tentang limit. Jadi nggak sadar dan iklan terus ternyata kredit cardnya udah over limit. Ya sudah, itu bisa langsung di-ban sama Facebook. Yang kedua kartu debit. Jadi Anda tahu ya, ketika di metode milih akun, milih pembayaran itu ada kartu kredit, debit card or credit card. Jadi Anda punya ATM apapun tuh sebenarnya bisa. Selama ada Visa dan Mastercard. Jadi ATM Anda tuh harus ada tulisan Visa atau Mastercard. Jadi mau bank Mandiri atau apapun yang ada Visa atau Mastercard-nya, itu Anda bisa masukkan di situ. Jadi Anda memang tidak perlu kartu kredit. ATM pun bisa. Kan ada nomor kartu ATM-nya, ada nomor 3 angka di belakangnya. Habis itu juga berlakunya sampai kapan kartunya. Itu kan ada semua, Anda tinggal masukkan. Itu bisa. Jadi nanti iklan Anda akan mendebit dari kartu ATM Anda. Aman kok semuanya. Itu dia. Nah, masalah yang sering terjadi juga kurang lebih sama. Iklannya jalan, saldo Anda nggak ada. Ada banyak sekali yang seperti itu. Jadi misalnya sudah 3 juta gitu. Facebook itu punya waktu pendebitan yang berbeda-beda. Jadi misalnya pas Facebook ingin mendebit 3 juta dari kartu ATM Anda, kartu ATM Anda hanya misalnya 2,8 juta. Itu bisa terjadi kegagalan debit. Dan itu bisa di-ban juga account Anda. Jadi banyak sekali permasalahan tuh gara-gara metode pembayaran.
Nah itu jadi plusnya dari kartu debit adalah Anda tidak perlu repot-repot ngurus CC. Yang perlu Anda lakukan, Anda hanya memasukkan kartu debit, tapi pastikan saldonya selalu ada. Itu. Atau kalau misalnya Anda masuk ke billing nih, misalnya Anda masuk ke billing ya. Nah ini misalnya Anda masuk ke billing, tagihan. Ini nah di sini. Nah ini ada tulisan bayar sekarang. Jadi Anda bisa mengklik nih. Ini dari salah satu akun saya dalam beberapa hari ini sudah 25 juta iklannya. Ini dari satu akun saja. Nah, ini tinggal bayar sekarang juga bisa. Jadi buat Anda mau cari aman jangan nunggu di debit sama Facebooknya. Anda saja yang langsung mendebit diri Anda sendiri. Itu kira-kira. Itu kalau kartu debit. Nah, ada juga ATM bersama atau Doku, kan ini memakai fasilitas dari Doku. ATM bersama, Anda sudah tahu Anda masuk, pilih ATM bersama, nanti Anda continue, nanti Anda perlu transfer ke rekening Permata. Jadi gampangnya gitu, kalau pakai ATM bersama itu nanti Anda akan dikasih rekening Bank Permata atau rekening Permata atau akun yang ada di rekening Permata, Anda transfer uang ke situ sesuai dengan yang Anda ingin masukkan di awal. Jadi Anda masukkan nanti misalnya itu paling murah setahu saya minimal masukin itu 20 ribuan. Jadi misalnya Anda masukkan 200 ribu misalnya, Anda masukin 200 ribu, itu ya sudah nanti pas Anda transfer, pastikan Anda masukkannya 200 ribu, kira-kira seperti itu. Nah, kekurangan di Doku ini adalah, misalnya Anda memasukkan 200 ribu nih, ada kemungkinan, atau ATM bersama, ada kemungkinan Anda sudah masukin 200 ribu, pas iklan Anda baru 50 ribu, tiba-tiba akun Anda di-ban. Account Anda atau akun iklan Anda. Yang terjadi adalah uang Anda 150 ribu nyangkut tuh. Tadi Anda sudah masukkan 200 ribu, Anda baru beriklan keluar 50 ribu, tiba-tiba di-ban. Udah nggak bisa diapa-apain tuh, nggak bisa dipakai untuk beriklan. Abis itu uangnya mau ditarik juga nggak bisa. Nyangkut istilahnya, kalau beberapa orang bilangnya nyangkut. Jadi 150 ribunya itu nyangkut. Nah, Anda bisa mencoba mengikuti langkah-langkah yang ada di Facebook, tapi memang harus diakui hal ini yang paling sulit di Facebook. Kenapa? Karena ini berbagai sistem yang ada di situ. Dan uang itu, Anda tidak perlu terlalu marah-marah ke Facebook karena uang itu belum ada di Facebook. Jadi ketika uang Anda nyangkut itu, misalnya uang Anda nyangkut misalnya 500 ribu, itu 500 ribunya itu tidak dinikmati oleh Facebook, belum ada di Facebook, dia tuh ada di rekening yang nyangkut itu. Jadi memang Facebook pun belum mendebit itu. Itu memang ada kesalahan di iklan Anda tidak bisa beriklan lagi, account Anda di-ban, uangnya nyangkut di situ. Jadi Anda tidak perlu marah-marah ke Facebook karena sebenarnya uangnya tidak Facebook ambil. Jadi ini adalah memang kekurangan dari ATM bersama. Ada kemungkinan uang Anda nyangkut di situ. Itu. Tapi metode ini tetap mudah digunakan, banyak sekali yang menggunakan karena enaknya jadi ya Anda bisa transfer lewat ATM atau lewat M-Banking, itu bisa. Kelebihannya ATM bersama ini cukup mudah juga untuk dilakukan. Nah, dan kami merekomendasi sekarang ada berbagai platform yang bisa Anda transfer itu tanpa biaya. Salah satunya Anda pakai Genius. Kita tidak berafiliasi sama Genius, kita tidak bekerja sama juga. Namun banyak member dari Abdi yang memakai Genius, kartu Genius dari Bank BTPN. Itu Anda transfernya bebas biaya administrasi. Kan kalau Anda pakai ATM bersama kan kalau Anda tidak punya Bank Permata, misalnya Anda transfer dari Bank Mandiri atau BRI atau apapun, itu kan Anda kena biaya administrasi 6.500. Kalau misalnya Anda tiap hari masukin 50 ribu, kecil-kecil masukinnya, itu kan kena terus tuh 6.500. Nah, dan kalau Anda tidak mau kena biaya administrasi, Anda buat rekening Genius. Cara buatnya sangat mudah. Anda googling bagaimana cara membuat Genius, itu tinggal, khususnya yang di kota-kota yang sudah ada Bank BTPN-nya, itu Anda tinggal download aplikasi Genius, Anda tinggal isi-isi, bahkan nanti Anda bisa minta orang Geniusnya datang ke rumah Anda atau Anda lagi dimanapun, itu untuk meng-approve untuk ngasih kartu ATM-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi Genius ini cukup direkomendasi. Nah teman-teman, Bapak Ibu semua, itu kira-kira yang bisa kami jelaskan. Kalau ada pertanyaan Anda bisa menanyakan di email atau Anda bisa hubungi nomor WA yang ada di admin lebih jelasnya. Tapi prinsipnya yang ingin kami tekankan, balik lagi ke sini teman-teman semua, di-ban oleh Facebook atau ada tantangan itu bukan akhir dunia. Yang perlu Anda lakukan adalah hanya menemukan solusinya. Anda bayangkan kalau Anda waktu kecil, Anda jatuh, Anda belajar jalan, Anda jatuh, dan setelah itu Anda trauma, Anda tidak mau berjalan lagi,
apa yang terjadi? Anda tidak bisa tumbuh seperti sekarang. Anda kebayang kalau, atau Anda yang sudah punya anak nih, Anda lagi ngajarin anak Anda jalan, habis itu anak Anda jatuh dan dia tidak mau berdiri lagi. Kira-kira apa yang ada di dalam hati Anda? Pasti sedih. Nah sama, kalau Anda mau berbisnis di internet juga kira-kira seperti itu. Jangan sekali ada tantangan langsung berhenti. Kalau Anda punya mental yang seperti itu, Anda mau bisnis apapun itu tidak akan berhasil, teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya bisa bilang, bisnis di internet itu adalah bisnis yang paling sederhana, paling minim resiko. Jadi kalau dengan cara yang sederhana dan minim resiko ini saja, Anda gampang menyerah, bagaimana Anda mau mencoba bisnis konvensional yang modalnya puluhan juta, ratusan juta, yang tantangan mentalnya lebih luar biasa lagi. Di sini tuh ada yang membimbing loh, ada ilmu yang diupdate terus-terusan. Kalau itu saja Anda mudah menyerah, ya sayang, itu dia. Ini udah cara yang paling sederhana, paling masuk akal untuk Anda sukses di digital. Amin. Jadi sebenarnya salah satu tujuan di video ini agar Anda kembali mengingat bahwa Anda perlu mengingat hal-hal yang berhubungan sama mindset ini. Tidak ada kegagalan, teman-teman, Bapak Ibu semua. Yang ada adalah pelajaran, Anda review, praktekkan lagi, dipelajari, praktek, review, begitu terus sampai Anda sukses punya penghasilan besar lewat Akademi Bisnis Digital. Amin. Dan teman-teman, Bapak Ibu semua, jangan lupa promo-promo umroh, jalan-jalan dengan kapal pesiar, iPhone X, MacBook, itu masih ada. Anda bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya, jadi tidak ada batasan. Bukan kalau orang baru atau orang lama yang bisa dapatkan, semua orang bisa mendapatkan. Kalau Anda sudah, misalnya yang iPhone X Anda dapatkan, habis itu Anda mau mengikuti lagi kualifikasi yang umroh, itu juga bisa. Jadi Anda bisa dapatkan hadiahnya berbagai macam, berkali-kali. Sip, itu saja dari kami. Pastikan Anda ditonton nih berulang-ulang video yang ini, dan pastikan selalu review semua yang sudah Anda praktekkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.